Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial, masih kelanjutan dari tutorial cara membuat baju gamis siluet align skala 1/8. Untuk bahan-bahan dan alat yang diperlukan masih sama dengan tutorial yang sebelumnya di part 1 dan 2 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek ya untuk alat-alatnya apa saja, dan nanti juga akan saya tulis di kolom deskripsi untuk alat-alat dan bahan yang diperlukan. Untuk di part 2 kemarin kita sudah membuat pola baju gamis untuk badan depan dan pola untuk badan belakang. Nah, untuk pola badan depan ini sudah kita kasih tanda ya teman-teman. Untuk kampuhnya ini yang kampuh bagian bawah, samping, leher, ketiak, dan bagian bahu. Nah, untuk badan belakangnya ini belum diberi tanda karena ini kemarin memotongnya sekaligus ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicek ya di video tutorial di part 2-nya. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja ya tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membuat tanda kampuh untuk yang pola bagian badan belakangnya dulu ya. Nah, ini untuk pola badan bagian depan, karena yang bagian garis tengah muka ini adalah lipatan kain. Jadi di sini di TM ini atau di garis tengah muka ini tidak perlu ditambah kampuh ya.
Ini pola belakang. Jadi untuk kampuhnya saya kasih tanda warna biru ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Saya kasih tanda warna untuk kampuhnya di pola badan belakang. Nah, ini adalah kampuh untuk pola badan belakang. Jadi ini modelnya bukaan belakang dan memakai red slating di bagian belakang sepanjang 46 cm. Atau jika teman-teman mau pakai yang red slating panjang 60 cm juga boleh ya. Yang penting panjangnya itu melebihi dari garis pinggang. Nah, untuk bagian red slatingnya kita beri tanda dulu ya. Nah, untuk bagian red slatingnya ini kita beri tanda warna merah di pola baju gamis skala 1/8 ini. Kita memakai perekat ya teman-teman. Nah, dihitung 46 cm ini dari titik garis leher ya. Dari titik garis leher belakang ini 46 cm, lebih kurang panjangnya ya. Nah, ini kita beri tanda warna merah. Nah, ini adalah titik nanti kita menempel perekatnya di sini, atau titik teman-teman memasang red slatingnya jika kalian membuat pola baju ukuran yang sebenarnya, yaitu menggunakan meteran biasa. Nah, ini adalah titik untuk memasang red slatingnya ya. Pola untuk bagian badan depan dan belakang ini sudah rapi dan sudah selesai kita beri warna untuk kampuh-kampuhnya. Sekali lagi ini untuk kampuh, untuk pola baju boneka ini karena memakai skala 1/8 dan untuk pengerjaan itu lebih sulit jika kampuhnya itu terlalu sedikit atau terlalu kecil. Jadi untuk pola baju boneka ini atau pola gamis skala 1/8 ini, untuk bagian bawah ini penambahan kampuhnya adalah 3,5 cm. Untuk bagian samping
2,5 cm untuk bagian tengah muka atau yang bagian belakang ya, pola belakang ini 3,5 cm, untuk kerung lengan 2,5 cm, bahu 2,5 cm, dan leher 2,5 cm. Jika teman-teman membuat pola dengan meteran biasa yang untuk dipakai sendiri, itu cukup di bagian bawah ini 3,5 cm sama. Kemudian di tempat yang nanti akan ada resleting ini bisa 2 sampai 2,5 cm. Kemudian di samping ini cukup 1 cm karena nanti diobras menyatu. Kerung lengan juga 1 cm, bahu 1 cm, dan leher 1 cm. Baik teman-teman, langsung kita lanjut ke pola lengan ya. Untuk membuat pola lengan ini kita cukup memerlukan seperempat dari kertas A4 ini. Jadi satu lembar kertas A4 ini kita bagi menjadi 4 bagian, dan kita hanya memakai seperempat bagiannya saja. Nah, jadi ini kita potong dulu ya. Nah, ini kita garis dulu supaya potongannya nanti lurus ya. Kita potong dulu ya. Nah, ini ya teman-teman, kertas yang kita butuhkan untuk membuat pola lengan adalah seperempat dari kertas selebar A4 ya, itu dibagi 4 ya. Kita memakai yang seperempat bagiannya. Nah, segini setelah dipotong. Jadi yang kita perlukan untuk mengukur pola lengan ini adalah lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan ini akan kita ambil dari pola kerung lengan badan depan dan pola kerung lengan badan belakang. Nah, ini kita ukur dari titik jahit, yaitu titik yang ada di dalam kampuh ya. Nah, jadi untuk pola depan diukur dari ini teman-teman, titik dari sini sampai di ujung ketiak ya. Nah, oke, ini untuk kerung lengan bagian depan. Ini kita dapatkan 27 cm. Nah, plus kerung lengan badan belakang sama ya, kita ukur dari titik ini sampai di sini berapa. Nah, oke, ternyata sama 27 cm. Jadi untuk lingkar kerung lengannya adalah 27 ditambah 27 cm dari badan depan dan belakang sama dengan 54 cm. Nah, sekarang kita akan mulai membuat pola lengannya. Nah, sekarang kita akan membuat gambar pola konstruksinya untuk lengan. Nah, untuk lengan dari data ukuran yang sudah ada ya, panjang lengannya itu adalah 80 cm, dan untuk panjang lengan sampai siku adalah 40 cm. Nah, jika kalian membuat untuk yang dipakai sendiri, baju yang dipakai sendiri, panjang lengannya itu sesuai dengan ukuran kalian ya. Pertama-tama kita buat garis dulu, lebih kurang 5 cm ya teman-teman. Kita buat garis 5 cm dari tepi, karena nanti untuk kampuh ya kita perlukan 2,5 cm ya. Nah, kemudian kita garis lebih kurang di tengah-tengahnya ya. Nah, ini kita perlukan sesuai dengan panjang lengan yang kita perlukan. Di sini karena saya memakai model boneka yang mempunyai panjang lengan 80 cm yang sudah kita ukur dengan skala 1/8. Nah, di sini jadi saya di sini menggunakan panjang lengan sepanjang 80 cm. Nah, jadi sampai sini. Nah, ukur dulu sepanjang 80 cm. Nah, sekarang kita garis dulu. Nah, kemudian kita garis juga di tengahnya, lebih kurangnya ya. Nah, sekarang kita garis di tengah-tengahnya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung dulu
Oke, kita memulai membuat pola konstruksi lengannya. Pertama-tama, di titik ini kita beri nama titik A. Nah, kemudian kita akan mengukur titik A ke B adalah turun puncak lengan. Untuk menghitung berapa turun puncak lengan, kita hitung dulu. Turun puncak lengan rumus untuk mengukur turun puncak lengan adalah setengah kali lingkar kerung lengan dibagi 2 ditambah 0,5. Jadi setengah kali kerung lengan 54 dibagi 2 ditambah 0,5. Setengah kali 54 itu adalah 27 dibagi 2 ditambah 0,5. 27 dibagi 2 itu ketemunya 13,5 ditambah 0,5 sama dengan 14. Jadi turun puncak lengan itu 14 cm. Nah, dari titik A ke B adalah 14 cm. Nah, ini kita beri garis dulu, garis lurus. Kalau enggak diukur dulu teman-teman. Dari garis titik A ini 14 cm supaya pola lengannya itu lurus ya. Jadi tidak tinggi sebelah. Ini boleh langsung digaris. Nah, kemudian kita cari lebar pangkal lengannya berapa. Kemudian sekarang kita menghitung untuk lebar pangkal lengan. Jadi ini adalah di pangkal lengan ya teman-teman. Ini adalah puncak dan ini lingkar pangkal lengan. Ini nanti kita hitung dari B ke C itu sama dengan B ke D ya. Ini kita cari dulu lebar pangkal lengan. Lebar pangkal lengan itu adalah setengah kerung lengan. Nah, rumus dari lebar pangkal lengan itu adalah setengah kerung lengan min 4 cm. Jadi sama dengan setengah kali kerung lengannya itu adalah lingkar kerung lengannya itu adalah 54 min 4 cm atau dikurang 4 cm itu sama dengan setengah dari 54 adalah 27 dikurang 4 itu adalah 23. Nah, biasanya kalau untuk lingkar pangkal lengannya itu ya teman-teman, biasanya sih rumusnya itu bisa dari setengah lingkar kerung lengan min 4-5 cm. Nanti setelah jadi pola lengannya, nanti dicek dulu, dicek lingkar lengan dan lingkar lengannya itu berapa. Jika selisihnya antara kerung lengan di badan dan lingkar lengan di pola lengan itu selisihnya setengah sampai 1 cm, selisihnya itu maksimal 0,5 sampai 1 cm ya teman-teman, lebih banyak di pola lengannya. Jadi kalau misalnya, jadi tidak boleh lebih banyak di pola kerung lengan, jadi tidak boleh lebih banyak lingkar kerung lengan yang ada di badan. Jadi harus lebih banyak lingkar lengan yang ada di pola lengan. Oke, berarti tadi sudah ketemu ya lebar
pangkalan dari B ke C adalah 23. Oke, 23 cm. 23 cm. Nah, di sini ini adalah titik C. Nah, kemudian B ke D itu sama ya, teman-teman. Adalah 23 cm. Nah, ini D juga sama 23 cm. Sekarang kita hubungkan titik A ke C dan A ke D. Sekarang kita hubungkan titik dari A ke C dan A ke D. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur dari A ke C ini dibagi 3. Dari A ke C ini ketemunya 27. 27 dibagi 3 itu adalah 9. Jadi ini kita buat titik pertama. Ini 9 cm. Dari ini kita beri nama titik E. Nah, kemudian dari E ke F ini juga sama 9 cm. Nah, ini dari titik E ke F juga sama 9 cm. Nah, ini kita beri nama titik F. Kemudian yang dari A ke D juga sama. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Juga sama ya, 27 cm dibagi 3 jadi 9 cm. Ini 9 cm. Di titik ini kita beri nama titik G. Kemudian dari antara A ke G ini juga kita bagi 2. Ini juga 9 cm. Di sini ini kita beri nama titik H. Nah, kemudian dari G, dari titik D ke G ini dibagi 2. Jadi 9 cm dibagi 2 ketemunya 4,5 cm di sini. Ini kita beri nama titik I. Nah, kemudian dari F ini jika ke atas ini kita anggap naik ya, teman-teman. Dari F ini naik 1 cm. Ini kita beri nama titik J. Kemudian dari E ini naik 1,5 cm. Nah, di sini. Nah, ini kita beri nama titik K. Nah, K di sini ya. Maaf, ini yang ini yang bawah maksudnya ya, teman-teman. Nah, ini K yang atas. Kemudian dari H ini naik 1 lebih kurang 1,7 cm. Ini kita beri nama titik L. Kemudian dari G, titik G ini tetap. Nah, kemudian titik I ini turun 0,5 cm. Oke, nah ini kita beri nama titik M. Nah, sekarang kita hubungkan antara dari C ya, titik C, J, K, A, L, G,
G, dan M. Nah, kita cari lengkungan yang memang bisa menghubungkan ya teman-teman antara titik yang akan kita hubungkan. Jadi titik C ke J, kemudian dari J ini ke K dan A. Nah, ini kita betul-betul mencari lengkung yang memang sesuai dengan titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, jika kalian di rumah membuat pola yang sebenarnya, pakailah penggaris yang memang bisa lengkungannya itu untuk membentuk sesuai dengan titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, ini kita sudah hubungkan ya teman-teman, titik dari C ke J, K, A, L, G, dan M. Nah, ini jika garisnya masih belum, lengkungannya belum bagus, bisa diperbaiki dulu. Yang penting tidak ada garis yang membentuk sudut ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita cek dulu untuk lingkar kerung lengan yang di pola lengan ini berapa. Nah, selisihnya itu tidak boleh kurang dari lingkar kerung lengan yang ada di pola badan. Nah, oke. Ini sudah ketemu. Nah, di sini itu 54,5 cm ya, teman-teman. Jadi memenuhi ya, teman-teman ya. Selisih 0,5 cm berarti masih masuk. Berarti ini sudah betul ya, teman-teman. Ini 23 cm. Karena di lingkar kerung lengan itu 54 dari kerung lengan depan dan belakang, jadi di pola konstruksi untuk di pola lengan hasilnya itu harus minimal 54 cm, maksimal 55 cm. Nah, berarti di sini 23 sudah betul dan ini 23. Nah, sekarang kita buat garis untuk panjang lengannya. Karena ini panjang lengannya itu adalah 80 cm. Kemudian panjang sampai siku adalah 40 cm. Sekarang kita bentuk dulu sampai di siku, itu 40 cm. Nah, ini kita beri nama titik N. Nah, jadi A sampai N ini adalah panjang siku, ini 40 cm. Kemudian A sampai O ini adalah panjang lengan, ini adalah 80 cm. Nah, kemudian kita garis di sini untuk garis bantu, ini juga sama ya teman-teman, supaya lurus. Nah, ini juga kita garis dulu, garis lurus dulu antara kanan dan kiri. Jadi harus sama antara lengan bagian belakang dan depan, supaya jika dipakai tidak melintir ya. Nah, ini untuk garis bantu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan dulu lebar. Kalau untuk lebar lengan, ini untuk lebar standar saja ya teman-teman. Ini untuk lebar yang standarnya saja. Sebetulnya untuk lebarnya sesuai selera, teman-teman mau ujung lengannya itu selebar apa ya. Nah, ini saya pakai hitungan standarnya saja. Jadi karena di sini 23 untuk di pangkal lengan, jadi di sikunya ini saya pakai ukuran 23
3 dikurang 4 saja, jadi 19. Nah, di sini 19. Tapi sekali lagi ini sesuai selera dan sesuai ukuran masing-masing ya teman-teman. Ini 19, kemudian ini kita beri nama titik P, dan di sini saya beri nama titik Q. Jadi N ke P itu sama dengan N ke Q. Ini tadi 19 ya. Nah, kemudian untuk ujung lengan ini juga saya memakai ukuran yang standar biasa saya pakai, yaitu 19 dikurang 4, jadi sama dengan 15. Nah, ini dari O ini 15 cm. Ini adalah lingkar ujung lengan. Jadi ini saya memakai lingkar ujung lengannya itu adalah 30 cm dibagi 2, jadi 15. Jadi ini saya beri nama titik R, dan yang sebelah bawah ini titik S. Jadi O ke S itu sama dengan O ke R, yaitu 15 cm. Nah, sekarang kita hubungkan dari titik Q ke S. Nah, menggunakan penggaris lurus saja ya teman-teman. Untuk yang dari siku ke lingkar ujung lengan, ini garis lurus saja. Dari P ke R juga sama. Nah, ini garis lurus saja. Kemudian dari titik C ke Q dan D ke P ini, nah di sini kita memakai penggaris lengkung tipis. Nah, kita bentuk sesuai dengan titik lengkungannya. Nah, kita paskan dulu. Nah, supaya cocok untuk lengkungannya. Nah, sama di sini juga sama. Nah, ya. Ini untuk pola lengannya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita tinggal menambahkan untuk kampuhnya. Nah, untuk lipatan di ujung lengan ini, di pola yang untuk boneka ini saya memakai di ujung lengan 3,5 cm, di samping kanan dan kiri juga sama. Di samping kanan dan kiri ini 2,5 cm, dan di kerungnya juga sama dengan yang di baju itu 2,5 cm. Jika di baju yang sebenarnya yang dengan meteran yang biasa, biasanya di ujung lengannya itu 3,5 cm, kemudian di samping atau di tepi lengan ini biasanya 1 cm karena nanti di obras menyatu, kemudian di kerung lengannya juga sama 1 cm. Baik teman-teman, sekarang kita buat kampuhnya dulu ya, supaya lebih jelas ya untuk yang mana bagian yang untuk pola lengan bagian depan dan belakangnya. Kita buat gambar kampuhnya dulu dan nanti kita kasih warna supaya lebih jelas dan kelihatan mana bagian pola depan dan mana yang bagian pola belakang.
Nah, ini kita sudah selesai ya teman-teman memberi gambar kampuhnya. Nah, ini memang saya buat seperti ini ya teman-teman, karena ini adalah gambar bayangan cermin ya, karena nanti dilipat ke dalam. Kemudian nanti ini untuk pertemuan antara kanan dan kiri. Nah, ini yang bagian atas ini adalah pola lengan depan dan yang bagian bawah ini adalah pola belakang. Sekarang kita beri warna. Untuk kampuh pola lengan bagian belakang kita beri warna biru, dan untuk kampuh pola lengan bagian depan ini kita beri warna merah. Nah, ini kita beri warna untuk kampuh pola belakang dulu ya. Nah, ini untuk kampuh di pola bagian belakang sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke kampuh pola depan menggunakan warna merah. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman memberi warna pada kampuh lengan bagian depan dan belakang. Sekarang kita potong dulu pola konstruksi untuk lengan. Nah, ini juga bisa ya teman-teman, kita potong dulu ujungnya supaya bayangan cerminnya itu tepat, jadi nanti lebih mudah dalam proses menjahit. Nah, seperti ini, dilipat bagian kampuh ujung lengannya, kemudian dipotong langsung dari lengannya. Nah seperti ini, jadi pas nanti saat dilipat ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini harus berbentuk lengkungan ya, jadi tidak ada yang seperti menyudut, seperti membentuk sudut, kecuali jika di titik jahit. Nah, di pertemuan titik jahit itu tidak apa. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan menggambar pola konstruksi untuk pola lengannya. Ternyata lumayan lama juga ya teman-teman. Kita membutuhkan waktu untuk menggambar kampuh ya, dari menyelesaikan kampuh di badan belakang dan lengan. Kita lanjutkan ya teman-teman di pertemuan selanjutnya, yaitu di part 4 untuk memotong kain, dan semoga waktunya cukup dilanjutkan dengan menjahitnya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya tutorial untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton tutorial kali ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan menambah inspirasi untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah inspirasi bagi teman-teman juga. Tentunya jika teman-teman suka dengan video-video tutorial di channel ini, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, like,
komen, dan share ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.